Perkenalkan, nama saya Jenny Destiani dengan NPM 10121525. Di sini saya akan mengerjakan praktikum anggaran dasar. Nah, sebelumnya kita share screen dulu untuk pertanyaannya. Kita klik praktikum anggaran. Nah, udah ada ya. Di sini ada peramalan penjualan. Data historis penjualan PT Home Pimpah periode Januari 2019 sampai Desember 2021 sebagai berikut. Nah, untuk tabelnya ada di sini. Di sini ada periodenya dari Januari 2019 dengan penjualan per botolnya 803.000 sampai terakhir di bulan Desember 2021 dengan penjualan per botolnya 1.215.000. Nah, di sini jadi akan mencari peramalan penjualan per botol pada tahun 2022. Di sini kita mencarinya dengan aplikasi Minitab yang seperti ini. Nah, ini aplikasi Minitab biar cepat. Kembali lagi ke Excel dengan metode trend analysis. Ada 3 tipe trend analysis, yaitu trend analisis tipe linear, ada trend analisis tipe kuadratik, dan ada juga trend analisis tipe exponential growth, dan yang terakhir itu ada time series tipe double exponential something. Dari keempat ini, kita akan mencari satu-satu mapnya. Nah, untuk langsung aja ya. Yang pertama kita akan cari trend analisis tipe linear. Untuk itu kita blok dulu dari Januari 2019 sampai akhir Desember 2021. Klik kanan, lalu copy. Setelah copy, kita pindahkan ke aplikasi Minitab. Nah, setelah ini, keadaan aplikasi Minitab-nya seperti begini. Lalu di sini, di bawah C1, kita ketik penjualan. Setelah itu, kita besarin dikit. Nah, untuk yang tadi kita copy, kita kliknya di sini, di nomor 1. Nomor 1, kita klik kanan. Lalu paste cell. Udah ada ya dari Januari 2019 sampai Desember 2021. Nah, untuk mencari peramalan trend analisis tipe linear, kita cari dengan klik start, time series, lalu pindah ke trend analisis, dan untuk variabelnya kita klik yang ini, C1 penjualan. Klik 2 kali. Dan baru untuk model tipenya linear, kan kita mau mencari tipe linear dulu ya. Lalu ke generate forecast. Untuk number of forecast-nya 12. Nah, starting from origin-nya 36. Setelah itu klik OK. Nah, ini udah ada plot trend analisisnya. Nah, dari sini ada untuk mapnya 1,50927E plus 01. Nah, ini udah ada forecast-nya. Ini untuk forecast-nya kita copy. Setelah itu kita pindahkan ke Excel. Lalu kita simpan di bawah sini dulu. Lalu klik kanan.
lalu paste. Nah, udah ada ya. Nah, ini forecast trend analysis linear. Kita bold semua dari sini sampai bawah. Kita klik kanan, kita klik copy, kita pindahkan ke sini. Peramalan penjualan per botol tahun 2022. Metode peramalannya trend analisis tipe linear. Kita klik di Januari, kita klik kanan, lalu kita copy dengan kita paste dengan formula F. Nah, yang ini. Nah, udah ada. Nah, ini hasil dari trend analisis tipe linear. Untuk mappingnya berapa sih? Nah, untuk mappingnya kita bisa cari di sini. Nah, ini dia. Ada akurasi measures. Nah, di sini ada ininya mappingnya 1,5097F plus 01. Nah, untuk itu kita ketik aja dibulatkan menjadi 1,5. Kita ketik aja di sini untuk mappingnya 1,5. Oke, udah. Kita lanjut ke yang kedua, mencari tren analisis tipe kuadratik. Untuk caranya sama, kita menggunakan aplikasi Minitab. Yang pertama, oh iya, ininya dulu di sini. Kecilin dulu ya. Bentar. Kecilin dulu, baru pindahin di sini. Untuk tren analisis linear. Kita cari metode kuadratik. Metode trend analisis tipe kuadratik ya. Kita ketik stats, lalu time series, pilih trend analisis. Setelah itu, yang tadi kan udah tipenya linear. Kita klik yang kuadratik. Nah, setelah itu, oke. Nah, udah ada plotnya. Kita kecilin dulu. Kita pindahin ke sini. Oh, ini bang. Nah, ke sini. Nah, untuk forecast-nya kita cari. Nah, ini metode quadratic trend model. Berarti ke bawah, kita klik forecast-nya, kita klik copy, baru kita pindahkan ke Excel, simpan dulu di bawah seperti yang tadi. Sini, klik kanan, lalu paste. Setelah itu kita blok semua sampai bawah, kita klik kanan, lalu kita copy, kita pindahin ke peramalan penjualan per botol. Dari sini klik kanan, lalu kita klik yang ada tanda efeknya ya. Nah, di sini. Oke. Nah, ini adalah hasil dari trend analisis tipe kuadratik. Untuk mappingnya berapa sih? Nah, kita buka lagi Minitab-nya. Nah, ini untuk mappingnya 9. Kita klik aja sini mappingnya 9. Setelah itu kita cari metode peramalan trend analisis tipe exponential growth. Untuk caranya sama aja. Kita buka aplikasi Minitab-nya. Yang pertama kita cari stats-nya, lalu stats, baru kita pindah ke time series, lalu klik trend analysis, kita ganti model tipenya aja ke exponential growth, lalu oke. Nah, ini udah ada plotnya cilin, kita pindahin ke bawah.
Nah, ini forecast-nya. Kita klik 2 kali, lalu kita pindahin ke Excel. Kita tulis lagi di sini, baru klik kanan, lalu klik paste. Setelah itu kita blok semua, lalu klik kanan, lalu klik copy. Nah, dari copy kita pindahin, klik dari Januari, lalu klik kanan, klik paste yang ada tanda FX-nya. Nah, udah selesai. Untuk cari mappingnya, tadi mappingnya berapa sih? Kita buka lagi Minitab-nya. Mappingnya dengan mappe 1,37727E plus 01. Kita bulatin saja, jadi 1,3 mappingnya. Kita klik di sini 1,3. Setelah itu kita ke perambalan penjualan dengan metode time series tipe double exponential something. Untuk mencarinya sama aja dengan aplikasi Minitab. Kita klik start, lalu kita pilih step series. Hanya berbeda yang tadi 3 tipe tadi dengan trend analisis. Kalau yang ini kita pilih dengan double expo something. Setelah itu ininya sama aja, klik 2 kali, pilih optimal ARIMA, yang generate forecast-nya, yang space big-nya kita klik. Optimal ARIMA, lalu kita generate forecast, lalu di sini klik 12 dan 36. Setelah itu pilih oke. Nah, udah ada ya. Sini kita kecilin dulu, kita pindahin. Nah, ini ada double exponential dengan forecast-nya tuh ini, copy, lalu pindah ke Excel, kita simpan di sini. Nah, di sini kita paste. Setelah itu kita blok semua. Setelah itu klik copy, kita pindahkan ke metode peramalan yang time series tipe double exponential something. Klik di bulan Januari, klik kanan, lalu pilih paste yang FX ini. Nah, udah. Ini adalah hasil metode peramalan time series tipe double exponential something. Nah, bagaimana sih untuk kita cari mapnya? Kita pindah lagi ke aplikasinya, aplikasi Minitab-nya. Pilih ada, nah di sini ada mapnya. Mapnya 5. Kita klik aja 5. Di sini mapnya 5. Klik 5. Pindah. Bentar. Kita klik di sini mapnya 5. Nah, setelah itu, nah ini udah ada hasilnya peramalan penjualan tahun 2022 dengan metode trend analisis, dengan metode trend analisis 3 tipe dan tipe double exponential something. Jadi kesimpulannya adalah meta. Ketik meta. Jadi kesimpulannya untuk peramalan penjualan kita pilih mape yang paling terkecil, yaitu dengan mape yang paling terkecil adalah di metode peramalan tipe
exponential growth. Nah, yang ini. Untuk menentukan nilai anggaran penjualan, kita bisa lihat di tabel peramalan penjualan dengan menentukan mape terkecil. Nah, sekarang kita buka lembaran peramalan penjualannya dulu. Kita copy ini semua. Kita kembali ke tabel anggaran penjualan. Nah, lalu kita buat rumus untuk menentukan nominal penjualan per bulan. Kita menggunakan rumus sederhana, yaitu sama dengan B11 dikali C11. Lalu ini nominalnya di drag sampai sini. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi anggaran penjualan PT Home Pimpa pada tahun 2022, total penjualannya sebanyak 17.032.726 pieces botol dengan jumlah total nominal penjualan sebesar 68.130.904 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuker Rosdiani dari kelas J Management dengan NPM 10-12-15-52. Di sini saya akan menyelesaikan evaluasi tengah semester praktek anggaran produksi. Lalu ini saya akan membacakan soalnya dulu, terlebih dahulu. Setelah membuat anggaran penjualan, PT Home Pimpa akan membuat anggaran produksi tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, data rencana penjualan tahun 2022 menggunakan rencana penjualan yang dituangkan dalam anggaran penjualan PT Home Pimpa. Yang kedua, terdapat persediaan awal pada Januari 2022 adalah sebanyak 15.000 botol. Yang ketiga, persediaan akhir tahun pada Desember 2022 sebanyak 20.000 botol. Dan yang keempat, pola produksi yang dikehendaki oleh PT Home Pimpa adalah menggunakan pendekatan stabilitas tingkat produksi. Silakan Anda buatkan anggaran produksi PT Home Pimpa pada tabel di bawah ini. Nah, ini jumlah total anggaran penjualan pada 2022, totalnya 17.032.726. Kita tulis dulu manual. Ini persediaan akhir tahun. Persediaan akhir tahunnya sebanyak 2.000 botol. Kita tulis 20.000 botol. Ralat. Lalu ini jumlah yang tersedianya kita jumlahkan sama dengan total anggaran tambah persediaan akhir tahun. Lalu ini persediaan awal tahunnya sebanyak 15.000 botol. Kita tulis 15.000. Lalu anggaran produksinya sama dengan jumlah yang tersedia kurang persediaan awal tahun. Lalu ini ada rencana produksi konstan per bulan sama dengan anggaran produksi bagi 12. Lalu kita copy dulu yang anggaran penjualan per botolnya dari Januari hingga Desember. Kita pindah. Lalu paste. Ini pun total anggaran penjualan sampai anggaran produksinya kita copy dulu. Kita salin. Lalu udah ini kan persediaan awalnya itu persediaan awal tahunnya 15.000. Kita tulis ulang 15.000.
15.000 anggaran produksi. Lalu anggaran produksi pada Januari ini 1.419.810 rawat maaf 1.419.816. Lalu ini kita anggaran produksi yang Februarinya kita isi 1.419.810. Bisa kita tulis manual aja 1.419.810. Ini anggaran produksinya kita sama ratakan sampai hingga akhir bulan Desember. Nah, jadi ini tuh anggaran produksinya dari bulan Februari sampai bulan Desember ini sama ya, totalnya 1.419.810. Lalu kita jumlahkan dulu jumlah yang tersedianya. Jadi ini jumlah tersedianya sama dengan anggaran produksi tambah persediaan awal. Nah, totalnya 1.434.816. Lalu ini persediaan akhirnya kita totalkan juga sama dengan jumlah yang tersedia kurang anggaran penjualan. Totalnya 179.353. Ini kita isi lagi persediaan awalnya. Persediaan awal Februari ini kita ambil dari persediaan akhir bulan Januari. Kita tulis 179.353. Lalu kita totalkan. Totalnya sama seperti tadi pada bulan Januari ya, sama dengan anggaran produksi tambah persediaan awal. Lalu ini yang persediaan akhirnya sama dengan jumlah yang tersedia kurang anggaran penjualan. Lalu ini yang persediaan awal Maret ini dipindahin dari persediaan akhir bulan Februari 316.031. Lalu kita totalkan sama dengan anggaran produksi tambah persediaan awal. Ini persediaan akhirnya sama dengan jumlah yang tersedia kurang anggaran penjualan. Nah, ini. Pokoknya ini sama ya caranya. Pokoknya setiap anggaran produksi itu
Jadi maksudnya hasil jumlah yang tersedia itu dari anggaran produksi tambah persediaan awal 124 431 dengan untuk ini udah kita kurangi terus 399 sama dengan Oke, Mam. Nah, ini sudah selesai totalnya. Jadi itu ya kesimpulannya. Ini, bentar. Jadi ini kesimpulannya. Ketika mau mencari persediaan awal,
Jadi dipindahin dari persediaan akhir ke persediaan awal. Lalu kalau kita mau cari jumlah yang tersedia, jadi anggaran produksi tambah persediaan awal. Kalau mau cari persediaan akhir, ini jumlah yang tersedia kurangi anggaran penjualan. Ini udah selesai. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Findri Kamilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran kebutuhan bahan mentah. Di sini ada anggaran kebutuhan bahan baku. Yang pertama, anggaran produksi botol. Ini diambil dari data Januari tahun 2022. Dari anggaran produksi. Kemudian di label sebelahnya ada kebutuhan bahan baku teh dalam kilogram. Ini diambil dari anggaran produksi botol dikali departemen penggilingan teh 100%. Kemudian di kolom kedua, anggaran bahan baku teh dikalikan dengan departemen pencampuran 0%. Kemudian anggaran produksi botol teh kilogram dikalikan dengan yang ini 0%. Kemudian ditotalkan. Setelah diisi semua, dijumlahkan, di-drag dari atas sampai bawah. Ini jumlah akhirnya. Ke tabel sebelahnya. Di sini ada harga bahan baku Januari tahun 2022 diambil dari tabel yang ini. Persediaan awalnya yang ini 15.000. Kemudian bulan Februari diisi sampai bulan Desember. Kemudian ditotalkan. Ini total dari semuanya. Lalu ada pembelian bahan baku teh per kilogram. Ini diambil dari tabel yang ini. Per kilogram harga persatuannya 1.200. Kemudian dikalikan 15.000 dikali 1.200 hingga jumlah akhirnya di-drag di totalnya sekian. Sama halnya dengan kolom berikutnya. Kemudian kesimpulannya, total biaya bahan baku besar sebesar segini. Ini dijumlah dari anggaran pembelian bahan baku yang ini ditambahkan dengan hasil akhir yang ini, kemudian ditambahkan dengan hasil akhir ini. Maka grand total anggaran biaya bahan baku sebesar 12.261.844.150. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.